Sampai Nabi bilang begini, Bu, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percayalah itu perempuan ciri penghuni sorga. Jadi misal ibu, misal gini toh, misal gini, ibu duluan meninggal toh, atau bagaimana Bu? Saya tanya ki dulu. Dengar kok dulu. Saya tanya ki Bu, saya tanya ki, pilih mana? Ibu duluan meninggal atau suami? Ulangi dulu Bu. Misal gini, misal aja Bu. Kalau disuruh pilih, ibu dulu meninggal atau suami? Hai suami. Pak, bateta cari kanyuan dan inilah perempuan Nabi ya. Kalau misal gini Bu, ibu duluan meninggal, suami tak berduka, ya Allah kenapa cepat sekali istriku meninggal, betapa baik dia, meskipun dia suka ngomel tapi betul dia jaga saya dan anakku, ya Allah aku merindukannya ya Allah. Itu penghuni sorga Bu. Kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal suami masuk kamar berteriak merdeka. Setan itu paling tidak mau kalau anggota Polri dengar ceramah. Dia bilang, dah bisik itu setan, jam aku datang. Alhamdulillah karena ada Pak Kapolres Tabes sehingga kita bisa datang di tempat ini. Coba tidak ada, banyak yang tidak datang. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda aku lagi, jam aku dengar ceramah, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga ada pegang. Simpami dulu HP tadi, simpami dulu simpami, kita dengar dulu ceramah ya. Biasanya orang kalau minta ceramah Pak 1-2 bulan belum tentu saya ACC. Ini beberapa hari yang lalu hanya melalui WhatsApp, siap laksanakan. Kenapa? Karena saya menghormati bapak-bapak polisi, maka tolong hormati perasaanku juga. Simpan HP-nya dulu ya, bisa ya. Wakalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolres Tabes Kota Makassar beserta permaisuri beliau yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Satu, Bapak Ibu, kenapa bisa kita lihat Kak ceramah di sini dengan pandangan yang bagus? Kenapa kira-kira? Salah satu sebabnya karena kakiku sama lurusnya. Mana enak lagi dilihat ceramah kalau begini? Iya toh? Iya. Dan saya yakin bapak-bapak bisa masuk anggota Polri, salah satu sebabnya kakinya rata sama panjangnya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bapak-bapak, kenapa bisa sampai di sini dengan cepat dan nyaman? Karena kaki kita saling pengertian melangkah. Coba kalau tidak ada mau mengalah. Tidak bisa. Iya toh? Atau satu jiwa mengalah, kapan bisa sampai? Lama toh? Atau mau bergerak bersamaan? Ya toh? Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bu-ibu, mau katanya ki dulu nih, kenapa bisa ki masuk di ruangan ini? Karena suami tak polisi. Coba kalau suami tak Satpol PP, tidak ada ki di sini, iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Begitu juga bapak-bapak bisa hadir di sini karena bapak polisi. Coba kalau bapak security,
di depan kantor tugas, Pak. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Sehat kaki, sehat mata, pendengaran bagus, tapi tidak ada iman, apa mulia? Tidak. Ada orang, Bu, terkenal sampai sekarang masih dikenal, kaya, kekayaannya sampai sekarang masih dikejar-kejar, populer, pangkatnya raja, lain tukang masaknya, lain tukang sisirnya, lain tukang bawa handuknya, lain yang sediakan untuk makannya, tapi tidak punya iman. Tidak ada orang sukai. Bu, ada di sini kasih nama anaknya Firaun? Ada? Itu mi Firaun itu terkenal, kaya, raja, sampai sekarang masih dikenal, abadi fisiknya masih ada di Mesir karena tidak punya iman, hina. Sebaliknya, ada manusia dianggap hina di zamannya, namanya budak. Beda pembantu, Bu. Kalau pembantu bisa digaji, bisa pindah. Dede bulan depan berhenti, made cerewet sekali istrinya. Baik memang itu suaminya, baik sekali sebagai polisi, tapi bede istrinya apa bisa bisa pindah, iya toh, digaji tiap bulan. Namanya budak, Bu, hak milik. Ibu tahu namanya hak milik? Hak milik seperti handphone, bisa dikasih orang, bisa dijual, bisa dibakar, bisa dibanting. Kenapa? Saya punya. Begitulah ini budak, tapi karena punya iman, Allah muliakan. Nah, berapa banyak ibu-ibu di sini mungkin ada namanya Masita, padahal dia budak. Berarti yang menentukan kita, Pak, bukan ini Kombes, bukan ini AKBP, bukan, tapi apa? Iman. Kombes, beliau bisa pensiun jadi jenderal, tapi pasti ditinggal itu jenderal. Kombes pasti ditinggal. Apa yang ditinggal? Yang masih tersisa. Ini nih yang diresmikan. Itu yang disebut iman. Banyak Kapolres di sini, tapi baru pilih yang bos ikan ke tempat tato. Kenapa Pak? Yang dulu. Ini gaspol atau rem-rem? Serius kok? Ya memang merah telingamu, ah? Oke. Ya. Baik apa kalau digas sambil digas sambil direm toh? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kalian, maka kita ucapkan alhamdulillah. Dua. Dalam Islam itu, Bu, hampir setiap bulan ada perayaan hari besarnya. Ya toh? Muharram kita bercerita tentang Isra Mi'raj, kita bercerita tentang hijrahnya Nabi, tahun baru Islam. Ramadan bercerita tentang nuzulul Quran. Rabiul Awal bercerita tentang lahirnya Nabi. Rajab bercerita tentang Isra Mi'raj. Makanya dulu kita cepat tahu 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu lagu-lagunya ibu-ibu dulu, Qasidah. Sekarang apa? Tak balik-balik. Makanya otaknya juga tak balik-balik. Ya. Nah, 27 Rajab Nabi diisrakan. Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya, tidak lazim buat ke orang kita. Satu disebut tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Yang kedua tahun duka cita, bulan Isra-nya Nabi, tahun Isra-nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita, Ibu? Karena 2 orang yang mencintai dan dicintai Nabi meninggal waktu yang sama, tahun yang sama meninggal. Satu paman beliau, yang kedua istri beliau meninggal, Siti Khadijah dan Abu Talib. Sedih Nabi, ditinggal orang yang tercinta. Sampai Nabi bilang begini, Bu, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percayalah itu perempuan ciri penghuni sorga. Jadi misal Ibu, misal gini toh, misal gini, Ibu duluan meninggal toh, atau bagaimana, Bu? Saya tanya dulu. Dengar
rokok dulu. Saya tanya ki Bu, saya tanya ki, pilih mana, ibu duluan meninggal atau suami? Ulangi dulu Bu. Misal gini, misal aja Bu, kalau disuruh pilih, ibu dulu meninggal atau suami? Hai suami. Pak, bateta carikan jiwa dan inilah perempuan Nabi ya. Kalau misal gini Bu, ibu duluan meninggal, suami tak berduka, ya Allah kenapa cepat sekali istriku meninggal, betapa baik dia, meskipun dia suka ngomel tapi betul dia jaga saya dan anakku, ya Allah aku merindukannya ya Allah. Itu penghuni sorga Bu. Kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak merdeka. Ya sudah, Nabi lagi berduka, maka Allah turunkan perintah kepada 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israel dan Israfil. Malaikat turun kau jemput kekasihku Muhammad, dia lagi berduka, lagi sedih, saya ingin menghibur dia. Kemana? Tanjung Bayam. Banyak ubur-ubur. Kemana? Ketemu langsung dengan Allah. Saya saja Bu ketemu Prabowo, senangnya. Idul Fitri kemarin Bu dapat Kak kartu lebaran. Itu kartu lebaranku saya bawa pulang di kampungku. Saya kasih lihat mamaku, saya lihat semua sepupuku, Prabowo. Itu baru Prabowo ya, yang pasti hilang jabatannya. Kita sudah bangga. Ibu ketemu saja semua Dasat Latif sudah tepuk tangan selfie. Kita nasesa. Suruh senyum baru menjengkelkan. Iya, kita sudah senang. Gimana ketemu dengan Allah? Ketemu saja sama Kapolres, masuk di ruangannya, sudah kita bangga. Gimana kalau ketemu dengan Allah? Nabi mengundang Rasulullah. Sampai setelah itu Nabi dikasih apa? Dikasih apa Bu? Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, tapi apa Allah kasih? Perintah sholat. Maknanya kalau lagi galau, lagu sedih, lagi banyak masalahmu, tetongani sempajangi, dirikan sholat. Jangan kau cari muka sama ibu Kapolres Tabes. Capek kok kalau cari muka kau sama manusia. Ndak zaman itu. Sudah lewat itu. Makanya kita datang Isra Mi'raj ini. Coba lihat temanya tadi, Isra Mi'raj Nabi Muhammad memperteguh keimanan dan ketakwaan dalam meningkatkan keimanan anggota Polri untuk masyarakat dalam aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial. Dia kayak skripsi panjang juga ini judul, kalau mau dibahas ini 2 hari tidak selesai. Temanya intinya ada 4 kalimat di dalamnya. 1 keimanan, 2 ketakwaan, 3 kemanusiaan, 2 kepedulian sosial. Ini nih 4 ini tema utamanya. Mari kita lihat. Isra Mi'raj tidak mungkin Bapak percaya kalau tidak ada iman. Carita mati bisa percaya kalau tidak iman. Kenapa? Barang tidak masuk akal. Waktu itu Pak Kapolres Tabes dari Mekkah ke Madinah, dari Mekkah ke Palestina, kan ayat katakan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kurang lebih Allah jelaskan yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu ke Sidratil Muntaha, naik langit 1 sampai langit ke-7, berdialog dengan Allah, balik lagi ke bumi. Kenapa ini spektakuler? Karena waktunya Bu tidak cukup 1 malam. Quran mengatakan lailam, sebagian malam saja, bukan 1 malam. Kalau 1 malam Bu dari maghrib sampai subuh, ini sebagian malam saja, tidak masuk di akal. Padahal waktu itu dari Mekkah ke Palestina kendaraan paling cepat naik onta. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 bulan.
Nabi cuma setengah malam, tidak masuk di akal. Nabi bilang Abu Jahal, gila mako. Kenapa? Dia pakai akal manusia. Saya kasih ke contoh. Bu, ini jam tanganku dari Hong Kong. Tahu jaki Hong Kong, Bu? Tahu jaki? Potere lurus belok kanan. Ini tidak bisa gerak-gerak ini, Bu, tapi dari Hong Kong ini. Tidak masuk akal. Mana bisa? Dan tidak bisa gerak. Lalu saya kasih lagi contoh lain. Saya diundang pergi ceramah ke Jakarta. Saya berangkat jam 6 pagi. Saya tinggalkan rumah setengah 6. Saya pakai baju. Tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantongku. Pergilah saya terbang jam 7. Sampai Jakarta kurang lebih setengah 9. Sampai ke kantor kementerian jam 10 saya ceramah. Sudah ceramah sebelum duhur. Jam 1 balik lagi saya ke Makassar. Sebelum maghrib ada mak di rumah. Setelah saya di rumah saya gantung bajuku. Keluar itu semut di dalam kantong. Nah kumpul di temannya semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut. Baru saya bulan dari Jakarta. Nah bilang temannya, jam berapa aku pergi bos? Dia bilang, baru tadi pagi. Dia bilang, tak masuk di akal. Mana bisa? Jam 6 kau pergi, maghrib ada aku lagi di sini, baru kau saja keluar di boulevard, nah injak aku mobil. Nah bilang ini semut cocok gitu yang kau bilang. Kalau saya jalan, ini bukan saya yang jalan. Saya ikut di kantornya Ustadz Dasat. Dari rumahnya naik mobil ke bandara, dari bandara terbang lagi ke Jakarta, pulang lagi naik pesawat, naik mobil. Betul saya tidak pernah tinggalkan tempatnya, tapi betul tidak pernah tinggalkan kantong, tapi betul datang ke Jakarta. Masuk akal? Masuk akal? Iya. Makanya Allah katakan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa itu memperjalankan? Bahasa Parisnya napajok kayatanna. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Memperjalankan, bukan dikatakan Muhammad jalan, tapi Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Mau contoh paling dekat, ibu-ibu, bisa tidak manusia lahir tidak ada bapaknya? Bisa tidak? Bisa tidak lahir tidak ada ibunya? Bisa. Nabi Adam apa ya? Tidak ada bapaknya, tidak ada ibu dah. Iya toh. Kalau Allah mau tidak ada yang mustahil. Iya. Dulu mana pernah kita bayangkan orang bisa baku bicara dilihat mukanya di Mekah satu, di Makassar satu. Waktu tes SD tidak pernah dibayangkan itu toh. Paling orang pergi tanah suci ditunggu di radio berita duka. Sekarang bisa orang baku video, letuk nana itako cule nak kok kat Mekah video call. Iya toh. Dulu orang bisa bicara karena pakai kabel. Halo, ambok muna jadi ponto. Iya toh dulu pakai kabel pak. Sekarang tidak ada dan orang real time. Itu dulu tidak masuk akal. Saya yakin suatu saat nanti Isra dan Mi'raj bisa dibuktikan dengan teknologi. Jadi bicara Isra Mi'raj jangan pakai akal semut, tapi pakai iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya kita hidup. Polisi tidak ada iman, tidak ada gunanya jadi polisi. Makanya kau datang ki di sini. Alhamdulillah tinggal disuruh ki datang, masih malas ki juga. Itu mau dibilang beriman, pret. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau nak undang ke orang pengajian datang ki, itu bagian daripada memperbaiki iman. Kalau tidak ada imannya polisi bahaya pak. Kenapa? Dia punya kekuasaan. Kalau polisi tidak ada imannya bahaya. Dia punya apa? Dia punya senjata. Bahaya. Kenapa? Karena dia punya pasal. Pasal apa? Tunggu dulu saya carikan kau apa masalahmu. Yang ketawa saya suruh sini. Nah, aku tahu juga orang bos. Ya, maka itu penting. Satu, iman. Yang kedua, takwa. Apa itu takwa? Satu kali Umar bertanya kepada sahabatnya,
Apa itu takwa? Lalu sahabat ini berkata, Umar, pernahkah engkau melihat Nabi berjalan di tengah-tengah batu cadas? Tahu kan batu cadas, Ibu? Bukan yang di aspal, batu gunung-gunung yang tajam. Lalu Umar berkata, iya, pernah. Apakah ketika Nabi melewati batu cadas itu Nabi mundur? Tidak. Lalu apa dia bikin? Nabi dia ambil, dia kasih baik-baik sarungnya, jubahnya dia linting, kakinya jubahnya dinaikkan, baru sambil berjalan dia berhati-hati. Kata sahabat ini, itulah takwa, kehati-hatian. Hati-hati apa bapak-bapak polisi? Satu, hati-hati cari teman. Kalau temanmu saking pengusaha, otakmu juga akan bisnis terus. Pak Kapolres, hati-hati milih teman. Sebagai pejabat, banyak orang mau datang Pak, biar tidak diundang datang juga. Tapi percaya, mereka melihat Bapak sebagai gula. Ada yang bisa saya manfaatkan. Maka hati-hati milih teman. Boleh berteman dengan pengusaha, boleh, tapi harus kuat iman terlebih dahulu. Kapan tidak kuat iman bersahabat dengan pengusaha, maka dia akan lecehkan jabatan kita dengan duitnya. Tanama kok gampang jadi atur Polres, bisa jadi itu hambur saja. Nah ya, tapi kalau kau punya iman, mana pangkatmu yang bengkok dua di sini, datang pengusaha orang bermasalah, saya tahu uangmu banyak, kau melanggar hukum, saya penjara kau. Itu baru polisi yang hebat. Kamu sudah pangkat doktor, sudah pangkat jenderal, tunduk-tunduk di depan pengusaha, tidak ada gunanya orang tuamu sekolahkan kau tinggi-tinggi. Saya kadang-kala lihat jenderal di depan pengusaha, aduh, kasihan. Orang tuamu jualkan kau sawah supaya kau jadi akabri, lalu di depan pengusaha kau tunduk-tunduk menjilat. Nauzubillah min zalik. Jangan kau marah nak, kau tonjem bilang tadi gaspol. Biarlah pangkat kita Pak hanya biasa-biasa, tapi orang tidak bisa beli harga diri kita. Nah biasanya juga laki-laki sudah siap harga dirinya baik, istrinya masuk jadi provokator. Apa kek kau sikat di situ apa Pak? Hah? Maka laki-laki ini Bu tergantung istri juga. Berapa banyak akhirnya suami menghalalkan segala cara memeras tersangka gara-gara selera istrinya. Bu, kalau gajinya suami tak 7 juta, jangkau gaya hidup 10 juta. Kalau gaji suami cuma 7 juta, gaya hidup tak 5 juta, insya Allah tenang perasaan. Apa maksudnya operasionalnya Ustadz? Kalau gaji tak kasihan cuma selama 7 juta, jantung maka kalau anakmu kecil kasih pakai pampers. Mau kasih repo ki, pampers berapa memang? Hah? Coba kalau pakai ki kantong plastik saja. Apakah namanya itu? Hah? Orang dulu kan ibu-ibu mana ada pakai ke pampers ki waktu tak kecil. Saya waktu ku kecil ndak ada pampers, bisa pintar tonjaki. Pak Arya bisa jadi Kapolres, saya yakin ndak ada pampers waktu dia kecil. Iya toh? Apa dia pakai orang tua kita dulu? Terpal plastik, dikasih sarung, tidur, basah ganti lagi. Kalau istrinya kreatif, kalau masa bodoh nak kasih berenang anaknya di situ. Iya toh? Gajinya suamimu cuma 7 juta. Motong kau pakai susu kaleng yang mahal. Karena gengsi, tahu masa anunya susunya begitu ji. Akhirnya suamimu kau peras. Susu kaleng berapa satu bulan bisa habis duit. Coba kalau kau investasi untuk masa depan anakmu pembeli susu itu. Kenapa tidak pakai Allah ciptakan ASI? Yang Quran perintahkan pakai itu 2 tahun. ASI praktis. Jangan ketawa, saya serius ini.
Kalau kau pakai susu botol, kau beli lagi dotnya, kau beli lagi botolnya, kau beli lagi kalengnya, kau beli lagi tempatnya. Berapa memang itu kau belikan? Coba kalau kita berpikir ibu-ibu begini, tidak korupsi suamimu. Pak, saya rela Ji, yang penting bapak jadi polisi yang baik, daripada kau bawa pulang uang haram. Saya tidak mau. Kau lamar saya baik-baik, masa kau kasih makan ke uang haram? Begitu dong. Cuma ini kau kompori suamimu, pakai kau sikat di situ kanu. Akhirnya apa? Mana spion di kantor hilang tong. Barang bukti semua hilang. Saya heran juga kenapa bisa di Polrestabes hilang barang bukti. Nah, tidak mungkin itu ada orang masuk ambil. Tidak mungkin, pasti oknum yang ngambil. Kau yang bilang gaspol. Kau tangkap pelaku narkoba 4 kilo, hilang 2 kilo. Iya toh? Kalau begini kau kasih makan istrimu, rela kau lihat itu istrimu kau kasih makan uang haram? Rela kau lihat itu anak-anakmu kau kasih makan uang haram? Jangan Pak, itu orang beriman namanya. Itu orang bertakwa. Dan percaya saudaraku para Polri, tidak ada kalian yang mati kelaparan, tapi yang mati karena narkoba ada. Makanya orang hina kalian sekarang. Bajumu coklat tapi dihina kau sama pelawak. Kau sekolah tinggi tapi kau dihina sama orang pelawak. Apa ini salah? Tidak, kita harus koreksi diri. Saya marah kalau ada yang hina polisi. Kenapa? Karena saya mau ajak polisi masuk surga. Kenapa bisa Ustadz? Saya bisa ceramah dengan tenang di Indonesia karena jasa-jasa polisi. Mana bisa saya ceramah kalau sudah tidak tenang? Makanya saudaraku, kalau saya bicara begini, jangan dianggap ini sentimen, jangan dianggap ini sakit hati. Saya cinta kalian. Mana bisa kita dakwah di Indonesia kalau tidak ada bapak polisi yang mengamankan Kantipmas? Ada satu polisi merusak institusi kita, 2-3 orang merusak, tapi kita semua dihina. Maka tidak usah perbaiki orang lain, bermula dari diri masing-masing. Ibu fungsinya ingatkan suamimu. Ya Bu, kalau kau ngomel terus, bagaimana kasihan suamimu mau tenang? Kau kira enak jadi polisi? Lihat ini suamimu kasihan, muka-muka kasihan semuanya. lihat itu suamimu, di jalan dihina, mau masuk warkop, Nabi bilang orang, mau sen ditraktor, mau sen ditraktor. Itu kasihan, lihat itu polisi. Di jalan dia hirup itu asap, dimaki-maki, kehujanan, kepanasan, sampai di kantor ditendang-tendang sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah komandan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Bodoh, kenapa kau tidak lawan? Bagaimana mau dilawan? Nah, dia komandan. Ayo, semua ini Bu, Pak, resepnya iman dan takwa. Iman dan takwa. Nah, realisasi dari iman dan takwa itu apa? Wujud konkretnya. Yang dua ini, kemanusiaan dan kepekaan sosial, dan itu semua dirangkum dalam sholat. Cari mati orang bertakwa kalau tidak sholat. Cari mati orang beriman kalau dia tidak sholat. Cari mati dia punya kepedulian sosial kalau dia tidak sholat dengan baik. Ada orang bilang itu sholat, seperti yang Nabi bilang itu kan dia sholat tapi korupsi. Bayangkan kalau dia tidak sholat, bukan lagi satu negara, bukan lagi satu kampung dia curi, satu negara dia curi kalau dia tidak sholat. Ada orang sholatnya baik, tapi kok akhlaknya buruk. Bukan sholatnya yang salah, tapi tata cara pelaksanaannya bisa jadi masalah. Kenapa bisa? Satu, dia tidak ikhlas. Hayya ala shalah, asar misalnya. Tidak ikhlas mengko itu. Mestinya
alhamdulillah kesempatan lagi ketemu Allah. Jangan ketawa kaki. Serius orang kasih tahu gini. Ya. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak, adik-adikku ini para polisi. Kalau kalian mau jadi polisi yang baik, barometer utamanya kalau kalian muslim, sholat. Karena Allah sudah bilang, inna salata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya apa? Kalau diterapkan ini 5 waktu, Bapak sholat 5 waktu, insya Allah tercegah dari keji dan munkar. Cuma kan sholat kita, sholat manupasi. Apa itu? Manupasi? Apa artinya? Nanti kalau ada masalah baru dia takbir. Coba kalau sholat 5 waktunya diperbaiki. Kecil Pak buat jadi AKBP, kecil buat Allah. Coba saya tanya maki dulu, jangan maki jawab. Ketika mau ke sekolah, apapun itu mau naik pangkat, pernah enggak Bapak sholat tahajud, sholat mahajat 40 malam berturut-turut? Bapak datang ke Kapolres Tabes, datang ke pengusaha, atau datang sholat tahajud, sholat hajat 40 malam? Jawab nih. Jawab diri tak masing-masing. Pasti kita lebih pilih cari manusia. Maka Nabi bilang, Tuhan pi mako pale sama Kapolres pi mako. Lupakan mak. Pi mako pergi calo. Nah suruh mako bayar 20 juta. Padahal lempar dadu ji. Padahal usaha tak sendiri. Nabi bilang, itu berkat saya dek. Mana itu pelunasannya? Ngapain? Kalau Bapak sudah sholat tahajud, sudah sholat hajat, perbaiki sholat, berdoa, tidak dikasih, 2 kali tidak dikasih, 3 kali belum dikasih, begitu cara Allah menghalangi. Karena apa yang kamu mau Allah tidak suka. Jangan malah dibalik, kenapa Tuhan kau tidak suka? Bukan, justru Allah suka, nah larang kau, sehingga nak gagalkan kau terus. Kenapa? Bukan di situ. Kalau kau di situ ada masalah besar. Coba kalau begini pikiran tak tenang. Cuma kan pikiran tak enak nih kalau saya begini, enak. Itu menurut kita. Coba bayangkan kalau berdoa ki, tiba-tiba nak kasih ki Tuhan yang tidak sesuai kemampuan tak. Saya saja ki. Contoh, ya Allah berikan saya private jet. Mau kak pakai pergi ceramah kemana-mana. Itu pikiranku. Tiba-tiba bulan depan nak kabulkan betul Tuhan. Di mana mau ku parkir? Ayo toh. Berapa saya mau bayarkan itu langsung nak kasih ke kapal, Allah kasih. Di mana saya carikan itu pilotnya, apturnya? Maka jangan sangka buruk. Sholat kok kalau sudah itu tawakal ilallah, perbaiki sholatmu. Kecil saudaraku, Allah kasih kecil. Tapi kapan Bapak tidak sholat? Tuhan aja Bapak tidak takut. Bagaimana mau takut mainkan hukum? Bagaimana mau takut Tuhannya saja dia tidak takut? Maka kalau polisi baik Tuhan, baik sholatnya, insya Allah kecil buat Allah kasih kalian. Perbaiki aja sholat. Kalau anda muslim, minta kepada Allah. Dan itu Tuhan hebatnya. Ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Minta kok, saya kasih kok. Coba ini kalau azan, jujur maki jawab masing-masing. Begitu muadzin bilang hayya 'alal falah, sini kok, saya kasih kok yang kamu mau. Kita jawab enggak? Itu hayya 'alal falah Ibu, artinya kalau diterjemahkan bebas, sini saya kasih apa yang kamu minta. Itu hayya 'alal falah, itu artinya Pak, saya berikan kau kemenangan, mari menuju kemenangan. Apa itu kemenangan? Ya Bapak minta. Coba kan kita hayya 'alal falah, tunggu lagi meeting. Dia bilang Tuhan meeting mako pale. Coba nih, saya kasih ke contoh Pak Arya. Ada itu ajudan nah? Coba kalau beliau panggil ajudan. Ajudan? Itu ajudan biar lagi duduk lompat. Siapa? Biar itu ada canggoreng di sini. Natelam bulat-bulat. Siap kemudian. Iya toh? Iya. Ada enggak kira-kira ajudan dipanggil? Ajudan? Tunggu dulu Pak. Ajudan? Bapak ndak lihat saya sibuk. Bilang mako suruh kau pustah Belanda. Padahal ini beliau ini ada mutasinya. Tapi begitu takutnya kita kepada manusia.
Allah Karim. Allah itu maha menerima doa, bukan maha menolak doa. Maka kalau mau beriman, bertakwa, ukuran utamanya solat. Saya solat Ustaz, tapi masih suka ke bohong, lentongi bohongmu. Kalau solat bohong, satu sama. Kalau solat kau pembohong, tidak solat kau lagi 2-0. Mana lebih bagus 2-0? Satu sama. Kalau saya 0-2, tidak pembohong solat lagi. Coba ibu-ibu ini bantu suamimu untuk solat. Begitu dia pergi tugas duhur, kau jangan berhenti menelpon sebelum dia bilang ya sudah mak. Solat ki sayang. Rugi-rugi tak itu jadi polisi kalau tidak sembahyang ki. Berapa orang kita kalahkan dulu waktu tak mendaftar, Allah pilih ki jadi polisi. Ribuan orang kita kalahkan, masa kita tidak bersyukur? Solat ki sayang. Oh enak perasaannya. Pagi-pagi kita WhatsApp lagi suami tak, jangkik galau sayang. Baru saja ku doakan ki dalam solat duhaku 8 rakaat. Saya doakan ki mudah-mudahan Allah kabulkan dunia yang kita cari. Salam sayang selalu dari istri di rumah. Pernah aja kita WhatsApp istri tak begitu? Paling dah WhatsApp, jangan lupa singgah beli gas.